Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarihan Muhammad, kelas C dengan NIM 205111261. Di sini saya akan mendakwah tentang beberapa poin penting di sini. Pribadi orang bertakwa, istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Al-Mutakin, orang yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa, atau dalam perkataan Ibnu Abbas, orang yang yakini Allah dengan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Oke, poin selanjutnya, ciri-ciri orang bertakwa, yaitu satu, mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut daripada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang yang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatlah ilmu agama. Yang kedua, menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia akan tetap melaksanakan sholat. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma bentar atau bisa taubat lagi. Meskipun orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. Yang keempat, rajin bersedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin bersedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan ke jalan Allah. Poin selanjutnya, kemuliaan orang yang bertakwa. Satu, orang yang bertakwa memperoleh derajat kemuliaan di hadapan Allah. Hal ini seperti yang dituang di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. 2. Orang yang bertakwa akan memperoleh jalan keluar dari segala persoalan hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ketiga, orang yang bertakwa akan diberi rezeki dan tidak disangka-sangkanya. Hal ini seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. 4. Orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya. Hal ini seperti firman Allah di dalam Quran surat Al-Talaq ayat 4. Oke, kita ke selanjutnya. Takwa dan kesolehan pribadi. Kesolehan individu kadang disebut juga dengan kesolehan ritual. Kenapa? Karena lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, fikih, dan seterusnya. Disebut kesolehan individu karena adanya kepentingan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesolehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal, yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak serta hablum minannas. Kita ke selanjutnya. Takwa dan kesolehan sosial. Menunjuk pada perilaku orang-orang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat konken terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama.
maupun berpikir berdasarkan perspektif orang lain, maupun berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh beberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang merasa nyaman, damai, tentram, berinteraksi dan kerjasama dan bergaul dengannya. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Oke, kita ke pengertian Islam dulu. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Rukun Islam adalah syarat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Poin kedua, iman. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah kepribadian Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, dan maka dia melihat hamba. Kita ke selanjutnya. Relasi Islam, iman, ihsan dalam ajaran Islam. Berdasarkan sebuah hadis yang terkenal, ketiga istilah ini memberikan umat ide tentang rukun iman, rukun Islam, dan penghayatan terhadap Tuhan yang maha hadir dalam hidup. Setiap pemeluk Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman, dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Dari pengertian tersebut memiliki arti masing-masing istilah terkait satu dengan yang lain, bahkan tampang tindih, sehingga satu dari ketiga istilah tersebut mengandung makna dua istilah yang lainnya. Dari pengertian ini kita mengerti bahwa Islam, iman, dan ihsan adalah trilogi ajaran ilahi. Pengertian ihsan kamil. Ihsan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya dicerminkan nama-nama dan sifat secara utuh. Kita ke poin selanjutnya. Pendidikan Islam yang membentuk insan kamil. Pembentukan manusia terjadi manusia sempurna, insan kamil, hanya dapat dilakukan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena kepribadian merupakan tujuan kesempurnaan seorang muslim. Dengannya manusia dapat mewujudkan tujuan penciptaannya. Berarti sempurnakan sifat kemanusiaan. Jika telah sempurna sifat kemanusiaannya, dan maka berarti telah menjadi insan kamil. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad dikatakan manusia sempurna dan mendapatkan kedudukan tertinggi di antara makhluk Allah Ta'ala. Beliau memperoleh kedudukan ini dengan kesempurnaan kepribadian beliau kepada Allah Ta'ala, Black Merit Auteksi Jersey, sehingga memperoleh pujian dan keridhaan ilahi. Semakin sempurna pewujudan ilahi seorang akan membuatnya lebih sempurna dan tinggi di hadapan Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.